Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala alihi. Para jamaah Masjid Jami Baitul Ma'mur Buku yang saya hormati sepuh Kiai Haji Amamalil dan seluruh jamaah sekalian. Pada sore hari ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi selepas melaksanakan salat asar berjamaah kedatangan tamu agung yang kita tahu beliau adalah pendakwah nasional keliling Indonesia bahkan ke mancanegara, Kiai Yahya Waluni. Oke, sehat? Alhamdulillah. Kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Para jemaah, dalam kesempatan ini kita akan memanfaatkan waktu mumpung ada kiai di tengah-tengah kita. Kiai, benar-benar mau membangun lembaga pendidikan, lembaga dakwah di Purwakarta. Benar. Mohon dikisahkan. Oh ya. Berbagi cerita kepada kami. Baik. Ada niat kami untuk mendirikan lembaga dakwah karena jangkauan dakwah saya itu sudah sampai ke beberapa provinsi, hampir semua provinsi sudah kami kunjungi berdakwah, baik dari ujung timur sampai ujung barat, Nangro Aceh Darussalam sampai ke kemarin 1 bulan penuh safari Ramadan dari tanggal 4 Ramadan sampai 20 Ramadan kami berada di Maluku Utara, Halmahera, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Tengah. Kami sudah berkeliling seluruh pulau Halmahera, Maluku, dan kemudian kami kembali lagi ke Jakarta. Salah satu yang mendorong kami, memotivasi kami untuk mendirikan lembaga pendidikan taklim, majelis taklim ini, sekaligus membangun masjidnya di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, karena melihat fenomena kehidupan yang terjadi dalam persoalan ukhuwah Islamiyah. Dan sampai hari ini masih terus bergejolak baik di media mainstream televisi maupun di media sosial. Umat Islam itu sudah tidak menunjukkan persatuan. Semakin hari semakin keterbelahan itu terjadi. Dan saling memfitnah, saling menghina, saling menjustis, mendiskreditkan, bahkan insya Allah kalau tidak dicegah oleh pihak keamanan ini akan berujung pada konflik horizontal, konflik sosial di masyarakat, dan pasti akan terjadi korban. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dalam dakwah ini, dakwah itu adalah solution in the life, jalan keluar dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemerintahan kita sudah bagus, dipimpin oleh Jenderal Prabowo Subianto, dan kita sebagai masyarakat harus bersinergi membangun bangsa ini dan dengan kekuatan agama. Kebetulan mayoritas kita adalah Muslim. Kalau umat Islam sudah mampu diadu domba, bukan persoalan santrinya, tapi yang saya lihat dengan kacamata di mana-mana saya berdakwah, termasuk kemarin dari Maluku sampai hari ini, konflik yang terjadi, perdebatan, dialog, debat yang terjadi adalah mereka yang mengaku sama-sama ulama. Nah, saya tidak mau masuk campur, saya tidak mau bela si A, si B, si C sampai si X, siapapun. Kami kepentingannya adalah dakwah. Nah, oleh sebab itu tidak ada jalan lain kecuali yang bisa menyelesaikan masalah ini, menertibkan dunia ini adalah di ilmu ulama, ilmu para ulama. Maka saya rencana membangun masjid dan sekaligus taklim, karena juga banyak pertanyaan dari jamaah-jamaah di luar daerah, umpama dari Aceh, dari Riau, dari Padang, dari Maluku, dari Manado, dari mana-mana bertanya, Ustaz, kalau kami ke Jakarta atau kami ke Pulau Jawa, lembaga yayasan atau pendidikan apa yang Ustaz, taklim apa yang akan Ustaz bangun? Nah, selama puluhan tahun saya berdakwah, baru kali inilah saya terbesit untuk mendirikan lembaga taklim itu, Ustaz. Oleh sebab itu saya bersinergi, saya bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat ini. Dalam hal ini pesantren Al-Muntohar yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, khususnya di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Nah, inilah sebabnya saya membangun satu niat untuk mendirikan lembaga ini
dengan modal hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahwa niat baik ini selalu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira Ustaz. Baik, terima kasih. Dan tadi sudah sedikit menyinggung ya, Kiai. Ya. Kita tahu bahwa concern Kiai di dalam dakwah itu pertama adalah ukhuwah dan tauhid yang diperkuat kepada umat. Ya. Fenomena yang tadi sudah disinggung dengan banyaknya perpecahan, mazhab, organisasi dan lain-lain. Bagaimana ini umat ini harus diarahkan kira-kira? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Kemarin sebelum kita masuki bulan suci masuk 1 Syawal, di ujung daripada bulan suci Ramadan, ada jamaah yang mengirimkan video sama saya. Video saling mengancam dari pihak Balawi, kemudian statement yang disampaikan oleh tokoh dari pihak Bali Songo, dan beberapa masyarakat seolah-olah dimotivasi untuk melakukan adu domba. Nah, saya tidak suka sama-sama muslim itu beradu domba, karena yang akan menguntungkan adalah pihak kafir. Orang kafir, orang munafik, segala macam kepentingan. Bahkan ada satu statement yang mengatakan ini bisa terjadi seperti tahun 65. Kalau 65 berarti sudah bersinggungan dengan komunis, PKI. Bagaimana orang-orang komunis itu mengadu domba? Karena kita tidak bisa membiarkan ini. Karena komunis ini dendamnya, anak cucunya tidak akan selesai sampai kiamat. Nah, maka kita sebagai masyarakat Indonesia perlu waspada. Dan potensi paling besar untuk mereka adu domba adalah umat Islam. Umat Islam, khususnya warga NU, Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang diacak-acak. Nah, sebagai orang yang dari pengalaman hidup dari kafir, yang tahu strategi walan tardu ankal yahud wala nasr hatta tatabi'a millatahum, saya tahu persis bagaimana taktik dan praktik dalam kehidupan mengacaukan Islam dalam ukhuwahnya. Saya tahu persis. Karena kalau bicara tokoh komunis terkenal di dunia, Karl Marx itu bukan orang Jerman. Ustaz, Karl Marx itu adalah orang Yahudi. Yahudi itu dari darah Yahudi, keturunan Yahudi. Jadi semua generasi rusak dari generasi sampai hari ini, zaman modern, zaman sekularisme dan modernisasi, itu yang menghancurkan adalah Yahudi. Di Timur Tengah dihancurkan, seluruh wilayah negara-negara ini dihancurkan, baik ekonomi, politik, sosial, agama, budaya, semua dirusak oleh Yahudi. Nah, kita tidak akan memihak kepada Balawi dan juga tidak memihak kepada Wali Songo, karena dua-dua ini hanya segelintir orang yang kemudian memperalat umat. Saya pribadi sering berdakwah dan sampai hari ini saya tetap berdakwah. Insya Allah nanti berhenti kalau mati, kecuali masuk liang kubur baru Yahya Waloni berhenti. Tapi sejarah perjuangan saya dari awal berdakwah, Masya Allah, saya boleh, siapa yang pernah melihat saya barbar ke Lombok, kemana-mana saya pergi hanya dengan hari ini. Tidak ada asisten. Wallahi bikuli saya ingin alim. Hanya Allah yang Maha tahu. Perjalanan dakwah saya itu sendiri bersama keluarga dan tidak pernah membesar-besarkan nasab, apalagi mazhab organisasi dalam Islam. Tidak. Kami menyampaikan konsep tauhid, ukhuwah Islamiyah yang kuat, umat Islam bersatu. Karena kuatnya Islam ini, negara akan kuat. Prabowo akan terbantu, Deddy Mulyadi akan terbantu. Tapi ketika Islam ini lemah, maka jangan harap negara ini akan maju. Negara ini ambruk, negara ini akan rusak. Secara garis besar saya simpulkan ini ada grand design. Ada grand design, ada grand design. Yang dibuat. Kita tidak perlu mencari siapa kami. Nggak perlu. Pasti. Kalau tidak Yahudi, Nasrani kan. Nasrani. Iya. Hanya kita yang dimanfaatkan sebenarnya. Iya. Tapi Yahudi melahirkan banyak konsep, termasuk komunis. Yahudi melahirkan banyak konsep musyrik. Orang jadi kafir karena Yahudi. Orang jadi komunis karena Yahudi. Semua benih-benih ini tumbuh dari kecurangan, kebiadaban, kemurkaan Allah terhadap orang Yahudi. Jadi konsep Yahudi itu bukan di Timur Tengah, menjalar sampai kepada keturunan yang ada di dunia ini. Di mana saja, segala bentuk kecurangan, segala bentuk kemusyrikan yang terjadi itu karena Yahudi. Begitu. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Jadi ada kalanya menyalahkan petugas keamanan. Nanti orang-orang ini, mohon maaf Ustaz ya, orang-orang ini saya tahu mental mereka, saya tahu keberanian mereka. Mereka berani karena mempererat umat. Ada jamaah di belakang, coba jangan pakai jamaah. Makanya saya bilang saya orang paling penakut sekali. Makanya saya tidak mau sama sekali mengadu domba. Karena konsep saya
musuh kita yang harus kita lawan. Kalau begini kita, Masya Allah, di dalam golongan kita sudah ada banyak munafik. Sudah terjadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul bijak, Rasul tidak emosional, Rasul sabar, Rasul tawadu, dia rendah hati. Ustaz, bayangkan saya difitnah orang kafir, pernah saya tanggapi atau tidak? Enggak pernah, karena bukan level. Nah, kalau kita merasa pemimpin umat, jangan cepat terpancing, harus sabar. Innallaha ma'a Allahu Akbar, Masya Allah. Apalagi Ustaz? Nah, itu jadi kita sudah dapat pemahaman ternyata ya. Kalau tidak dibukakan seperti ini, mungkin kita akan larut ke dalam konflik-konflik itu. Iya. Alhamdulillah, ini adalah ilmu bagi kita semua. Sedikit Ustaz tadi menyinggung soal Deddy Mulyadi, Ustaz. Oh, Kang Deddy. Tertarik saya kalau membahas ini ya. Iya. Bagaimana Ustaz melihat filosofis beliau, kemudian bagaimana mindset kepemimpinan beliau ini? Mungkin ada sedikit gambaran dari kami di Purwakarta sebagai gubernur baru, Iya. kemudian 2 periode di Kabupaten Purwakarta. Iya. Bagaimana Ustaz melihat kepemimpinan beliau ini? Masya Allah, Islam is practical. Islam itu adalah praktik, bukan teori. Islam itu adalah praktik. Dan apa yang kita sama-sama, saya sebenarnya sebagai ustaz juga malu. Kita hanya teori menyampaikan di mimbar, tapi kan Deddy melakukan. Beliau dengan realita, dengan action melakukan apa yang kita sampaikan. Mungkin Mujiani Ramadan kemarin kita nggak berbagi, tapi beliau setiap saat bukan Ramadan beliau berbagi. Ini adalah satu konsep teori yang praktiknya dilaksanakan oleh Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kita sebagai ustaz ini malu dengan beliau. Jadi saya sebagai Masya Allah, setiap hanya berbicara soal dalil, soal Ya. teori, soal doktrin. teori saja, tapi tidak praktek, tidak cukup. Hanya mencari popularitas, hanya mencari fulus, sampai ada istilah iman fi amlobi. Nah ini bahaya ini kadang-kala yang merusak umat ini citra. Kalau Kang Deddy memang sudah terbukti berapa banyak di kantong dikeluarkan. Nah ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap manusia secara manusiawi, dia betul-betul bertanggung jawab atas dasar taraf hidup kehidupan masyarakat kita. Karena dia tahu bahwa negara itu berdaulat atas nama rakyat. Dan dia sebagai pemimpin, tadi Pak Haji bertanya, kita sebagai pemimpin yang baru, boleh bertanya, pemimpin yang baru, tapi produknya akan membawa Indonesia, Masya Allah. Mungkin next time setelah Prabowo, cocok jadi presiden ini. Masya Allah, amin ya Rabbal. Saya sendiri Masya Allah. Islam itu bukan teori, Islam adalah praktik. Banyak sekali orang berilmu sekarang, Ustaz. Wa an ilmi amila bihi, wa an ilmihi wa amila bihi. Ilmu bukan gunakan, praktik yang kita buktikan. Nah, saya kira Kang Deddy ini memang cocok menjadi pejabat. Masya Allah, sudah pas. Ya, kita di Purwakarta. Low profile juga, low profile. Dia pribadinya rendah, pakai sandal jepit. Nah, dan tidak sombong sama orang miskin. Masya Allah. Luar biasa. Kita memang kadang-kadang hanya melihat satu sisi dari sebuah peristiwa dan kemudian kita menyimpulkan segera menyimpulkan. Itu pandangan-pandangan ini adalah sesuatu yang menjadi hal baru bagi kita. Tapi kan dulu waktu beliau di Purwakarta ini sedikit saya membicarakan soal Deddy Mulyadi karena kita tadi menyinggung Deddy Mulyadi, kita tarik membahas itu. Ada yang memperdebatkan dengan bahwa beliau itu Sunda mengesampingkan agama, kemudian mendahulukan budaya. Iya. Oh, pandangan saya enggak. Karena satu, beliau sudah ke Mekah, himayatan bil hajj, sudah berhaji. Satu, beliau adalah gelarnya adalah haji. Dia sudah melaksanakan jihad yang paling tinggi. Dia sudah melaksanakan pengorbanan Nabi tercinta Ibrahim alaihissalam, dan kemudian dicontohkan oleh baginda tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mengatakan beliau itu statement beberapa segelintir orang mengatakan, buktinya kita ini orang Purwakarta, Masya Allah. Di Purwakarta ini negara kabupaten yang banyak sekali ulama pesantren. Anak saya tamatan dari pesantren Muhajirin. Nah sekarang saya ini berkumpul dengan para ulama yang ada di pesantren Al-Muntoha, pesantren yang paling tua. Dan Kang Deddy Mulyadi itu dari keturunan dari nenek mamanya dari keturunan beliau itu generasi memang sudah lahir dalam keadaan muslim.
Jadi kalau konsep berhala itu cuma terjadi di zaman dulu, praktik-praktik kultisme, penyembah kepada berhala. Itu neneknya Ibrahim, iya neneknya Ibrahim alaihissalam, betul berhala, penyembah berhala. Tapi kan dia enggak, insya Allah enggak. Alhamdulillah. Enggak, beliau Islami, beliau cuman kan setiap manusia Abah punya spesialisasi sendiri, saya juga punya spesialisasi sendiri. Saya tidak mau campur urusan pemerintah karena memang saya punya prinsip tidak mau mendatangi rumah dinas. Garis bawahi, kaki saya haram mendatangi rumah dinas. Qudwatun fisabilillahi aw rakhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi saya tidak akan datang ke rumah dinas. Tapi kalau pejabat undang saya, bukan berarti saya benci. Harus itu. Iya, tapi di rumah kopi, warung kopi boleh banget. Warung kopi. Tapi kalau ke rumah dinas, jangan. Jangan. Karena kita ini pendakwah, takutnya kita terkontaminasi, kita terjangkit, sering ke istana, akhirnya jadi wapres. Kira-kira begitu. Saya juga tidak mau. Sampai mati saya punya jabatan adalah pendakwah. Saya kira begitu. Bagus beliau, bagus. Kita sebagai masyarakat Purwakarta tentu bangga. Ada bupati kita 2 periode, kemudian sekarang menjadi gubernur dan diproyeksi oleh Ustadz Yahya bahwa beliau akan menjadi RI 1. Mudah-mudahan yang terkabulan itu kebanggaan media tentunya. Dan ini mungkin tim media dari Deddy Mulyadi suatu saat harus ketemu melalui podcastnya atau apapun dengan Deddy Mulyadi. Kang Deddy, kita di Anjun, di Pleret, di Masjid Baitul Makmur, kebetulan kedatangan tamu yang luar biasa, kemudian memberikan pencerahan, ilmu pengetahuan dan bagaimana cara pandang kita dengan suatu permasalahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Statement terakhir mungkin ada yang mau diberikan. Sebagai penutup atau konklusi kami, marilah kita bersatu, rapatkan barisan, kokohkan ukhuwah Islamiyah dan perbuatlah keimanan tauhid, karena ini merupakan benteng keislaman kita. Lemahnya benteng kita, kuatnya Masjid Baitul Makmur ini karena pondasinya kuat. Apabila pondasinya lemah, datang angin, datang badai, maka runtuh. Nah, inilah yang dimaksud bahwa Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sila yang ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Ini harus diwujud nyatakan dalam konsep ketauhidan kita. Jadi antara konsep agama dan konsep negara harus menyatu, merekatkan diri dalam persatuan ukhuwah Islamiyah. Saya kira inilah kata-kata terakhir dan mudah-mudahan kita sebagai pendakwah tidak masuk campur urusan pemerintahan, serahkan sepenuhnya. Apabila pemerintahan ini tidak mendengar kata-kata ulama, maka lihatlah kehancuran akan terjadi bagi negara ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Kita doakan apa yang menjadi cita-cita beliau hari ini yang berencana akan membangun lembaga sosial, lembaga masyarakat, ekonomi umat, dan instalasi masjid yang secara kebetulan berada di Kabupaten Purwakarta. Kita doakan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga dapat menjalankan jalan dakwah ini dan kita semua dapat mengikutinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian hadanallahu ya kum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a fasawfa ajrun adim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi shadaqati khamsai sholin al hadis. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rahmat dan salam juga dilimpahkan curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai memang betul apa yang barusan disampaikan, mudah-mudahan Allah kabul. Amin amin. Karena apa? Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi manusia kata-katanya, omongannya tidak ada baiknya kecuali mengajak kebaikan. Amin. Ayo kita mengaji, ayo kita membangun untuk sarana ibadah. Amin ya Allah. Ayo sholat, puasa, zakat dan macam-macam itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keduanya melarang kejelekan. Jangan berseteru. Barusan disampaikan di Indonesia kebanyakan saling menyalahkan antar umat Islam dengan Islam, itu kan kurang baik. Makanya melarang kebaikan itu apa? Jangan sampai berseteru, itu bagus menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, awisalim bainan nas, untuk mengakurkan orang-orang yang berseteru atau pasya cek sunatnya mah. Ngakurkan itu bagus. Satu, mengajak kebaikan. Kedua, melarang kejelekan. Ketiga, mengislahkan orang yang berseteru. Amin. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika fi madatillah. Kita mengajak kebaikan, melarang kejelekan, mengakurkan, mengislahkan manusia dengan ibtigho amat, maka Allah akan masukkan ke dalam surga rahmat Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus keduanya kata Nabi, inna fi shadaqati khamsai sholin. Dari kebaikan itu ada 5 keuntungan untuk yang mengerjakan. Mudah-mudahan nanti ada yang mau investasi di sini. Amin. 10 atau 20 ribu, insya Allah saya terima. Amin. Sama Pak Kiai. Amin ya Allah. Apa keuntungan untuk yang memberikan kebaikan? Satu, tajiduhum fi amwalihim, bakal nambah itu harta kita kalau disodakokan bakal nambah. Kedua jadi obat untuk yang sakit. Amin. Amin. Ketiga jadi nolak kepada balahi. Amin. Yang 2 lagi nanti di akhirat. Keempat, kita menyeberang jembatan Siratal Mustaqim seperti karbatik syed. Apa itu? Amal kita kebaikan. Amin. Yang kelima, kata Nabi, masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apapun yang barusan disampaikan oleh Pak Kiai, Allah ngabul ijabah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Yahya dari Jakarta, kemudian keluarga besar Al-Mutahar yang hari ini hadir di tengah-tengah lahan yang direncanakan oleh Kiai Yahya untuk membangun salah satu lembaga yang sangat mulia ini. Amin. Membangun persatuan umat, membangun dan membina religiusitas umat sehingga umat akan bersatu, kemudian mengikuti kepada tokoh ulama yang menjadi panutan. Amin. Yang tadi saya sangat tersentuh sekali dengan situasi dan kondisi umat saat ini, banyak terpecah belah di adu domba dan lain-lain. Mudah-mudahan ini adalah satu tempat yang akan membawa tidak ada perbedaan nasab, tidak ada perbedaan nasab, tidak ada perbedaan apa golongan madhab dan seterusnya. Amin. Lembaga ini akan dibangun berdasarkan persatuan dan kesatuan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Dan luas tanah yang direncanakan akan dibangun di sini adalah 2,5 hektar. Terdiri dari ada tanah darat yang sudah datar, kemudian ada juga sebagian sudah ada bangunan rumah. Di atas sini juga masih ada perkebunan-perkebunan kosong yang alhamdulillah jika ini sudah dibangun mungkin akan menjadi Islamic Centernya Purwakarta. Allahu Akbar.
seluruh aktivitas keagamaan Amin. dari mulai pendidikan, sosial, ekonomi, umat dan dakwah tentu akan berpusat di sini karena melihat situasi yang strategis berada di jalur utama transnasional Jakarta Bandung, kemudian juga berada pada wilayah pegunungan yang asri sekali, kemudian ya tentu gubernur ketika mau ngantor ke Purwakarta dari Bandung mungkin mampir lewat transit di pusat pendidikan pesantren Amin. Yayasan Berkah Hidayah Al Muhtadin. Amin. Insya Allah di sini tempatnya orang-orang yang mencari petunjuk, mencari hidayah Allah untuk mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami keluarga besar Al Mutahhar turut berbahagia jika Pak Kiai Yahya memiliki rencana untuk membangun pusat studi Islam di daerah Purwakarta. Al Mutahhar mendukung sepenuhnya. Amin. Memberikan apa yang bisa kami kontribusikan pada lembaga ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan lahir dan Amin. batin, Ya Allah. diberikan iman dan Islam yang kuat sehingga mampu mewujudkan apa yang kita citakan. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Syakirin hamdan na'amin hamdan yuwafi ni'am. Lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'alimi sultanik. Di dunya wal akhirah Allahumma jawab. Asil maqasidana maqbul. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartadu wa iman yang kedua wa muraqabah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin nas'aluka al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina ya amin. Alhamdulillah. Demikianlah jamaah sudah disampaikan tadi, dan akhirul kalam mudah-mudahan Allah ridho dan jamaah dengan semangat Amin. bersinergitas bersama-sama dengan kami, Amin ya Allah. bersama dengan pesantren tertua di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, pesantren Al Mutahhar. Amin ya Allah. Insya Allah kami akan bersama-sama, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, tentu para ulama-ulama yang ada di Kabupaten Purwakarta inilah yang akan membantu kami. Amin ya Allah. Barakallah. La ilaha illallah La ilaha Muhammad illallah, Rasulullah. sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Amin. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.